Selamat datang di channel aku, Kukuh Kurniawan. Di sini aku akan ceritain gimana caraku untuk memilih jurusan kuliah supaya nggak salah jurusan dan semangat dalam ngejalanin kuliahnya. Mudah-mudahan ini berguna untuk teman-teman yang masih SMA dan mau berkuliah supaya nggak salah jurusan dari awal. Jadi tonton sampai habis berikut ini. Jadi yang pertama adalah aku mencari tahu dulu apa yang aku suka. Aku sudah mikirin itu dari jauh-jauh hari. Sebenarnya bukan soal jurusan kuliahnya sih, tapi soal akan jadi apa aku nanti. Waktu aku SMP, aku sudah mulai mikir kira-kira aku nanti kerja bakal jadi apa ya. Nah, waktu itu di tahun mungkin 2007-an kali ya, 2007-2008 itu aku SMP dan mulai suka dengan apa yang namanya komputer. Nah, jadi pertama kali aku pegang komputer adalah saat SMP. Jadi waktu itu ada laboratorium teknologi namanya. Nah, zaman itu komputer masih lumayan langka, jadi mulai belajar ngetik itu di SMP yang ada pelajarannya khusus tuh, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dari situ aku suka banget dengan pelajarannya dan kayaknya kalau aku kerjaannya tuh ngetik setiap hari tuh keren deh, kayak orang-orang kantoran gitu kan. Jadinya aku mulai berpikir kalau misalnya kayaknya nanti kuliah, dan bahkan aku mikirnya waktu itu SMK-nya adalah jurusan teknologi. Setelah lulus, daftarlah aku di jurusan teknologi perangkat lunak. Nah, waktu itu jurusan perangkat lunak itu lumayan jauh sebenarnya dari rumahku, mungkin sekitar setengah jaman. Tapi aku pilih karena aku pikir daripada SMA, mendingan aku SMK yang memang sudah ada minat di sana, dan kayaknya kalau misalnya aku sudah lulus dari sini dan nggak kuliah pun udah punya skill nih gitu. Ternyata setelah sekolah 3 tahun di jurusan perangkat lunak, aku mulai nggak cocok. Ternyata aku mikir kayak ternyata nggak seenak itu ya duduk di depan komputer ngetik-ngetik, memperbaiki program-program yang error, dan kayaknya stres banget. Dan kayaknya aku mau nge-stop itu dan pindah ke jurusan yang lainnya. Jadi aku sadarnya di kelas 2 SMA. Jadi di kelas 2 SMA itu ada yang namanya prakrim, praktek kerja industri. Jadi anak SMK kan harus magang di kantor-kantor tuh. Nah, aku pilihnya di stasiun TV lokal yang ada di Samarinda. Nah, dari situ aku belajar, ternyata yang aku suka juga bukan ngedit video atau memang hal-hal yang berhubungan dengan broadcastingnya nih, tapi aku suka ngomong dari dulu. Nah, makanya aku mulai cari jurusan ilmu komunikasi. Jadi tipsnya untuk yang masih belum tahu jurusannya pengennya apa, kita buka dulu website dari kampusnya. Terus kita lihat jurusan-jurusannya ada apa aja. Tentunya kan kita punya bidikan kampus tersendiri tuh, mau yang kampus terkenal atau yang dekat rumah. Nah, waktu itu ada yang namanya SNMPTN dan SBMPTN. Di zaman itu SNMPTN itu jalur undangan, terus yang SBMPTN jalur tertulis untuk diadu sama anak-anak yang mau kuliah lain. Nah, ternyata waktu jalur undangan aku nggak lolos nih, karena aku milihnya di kampus-kampus yang top. Ternyata nggak sepintar itu juga, jadi diturunin lah standarnya untuk masuk di kampus-kampus yang negeri juga, tapi yang terbaik bukan senasional tapi seprovinsi aja. Nah, diterimalah di jurusan komunikasi. Nah, kenapa aku pilihnya komunikasi daripada teknologi? Saat teman-temanku yang lain tuh kebanyakan jurusan teknologi, karena memang waktu itu aku nggak sesuai kan dengan yang teknologi tadi. Terus aku cari apa yang cocok. Waktu itu pilihannya ada ilmu komunikasi, psikologi, sama sastra. Karena tiga-tiganya kan berhubungan dengan ngomong. Paling nggak kerjanya tuh bakal ketemu sama orang banyak dan ngomong. Nah, setelah aku liatin mata-mata kuliahnya, kayaknya aku paling cocok di ilmu komunikasi deh. Makanya aku pilih jurusan itu. Nah, kalau aku bisa kasih saran, pilih dulu jurusan yang memang kamu incar. Terus liatin kurikulumnya itu akan ngajarin soal apa aja. Nanti kalau misalnya masih bingung juga soal istilah-istilah yang akan dipelajari nanti, cari aja di Google soal kira-kira mata kuliah ini ngajarin soal apa sih. Kurang lebih kan ada belasan sampai puluhan mata kuliah yang akan kita pelajarin tuh di jurusan itu. Cari satu-satu dulu, karena ini bakal worth it kok, bakal bermanfaat. Karena daripada kita pilih dan salah, kita membutuhkan 3-4 tahun untuk belajar sesuatu yang kita nggak suka, itu kan sayang banget. Jadi mendingan dicari dulu istilah-istilahnya. Kalau memang belum tahu istilahnya apa, cari di internet dulu. Biasanya kan pasti muncul tuh pembahasan-pembahasannya, dibacain aja dulu. Kalau misalnya sudah ketemu mana yang paling cocok, pilihlah jurusan itu. Jangan pikir dulu soal kerjanya gimana, karena kalau kita sudah tahu apa yang kita suka, harusnya sih kita bakal fleksibel di masa depan nanti. Di sana di jurusan komunikasi akhirnya aku nggak salah pilih, karena aku memang suka di komunikasi.
Bahkan waktu itu aku bisa kuliah sambil kerja juga secara full time, yang artinya aku bisa ngejalanin semuanya bareng-bareng karena memang apa yang aku pelajari di kampus juga aku terapin di saat aku kerja dulu. Jadi waktu itu aku sambil masuk jurusan komunikasi, aku sambilan jadi, nggak sambilan sih, sebenarnya full time jadi wartawan juga, yang dimana ilmu wartawannya juga diajarin di kampus. Nah syukurnya kan aku sudah mikirkan itu dari mulai SMP. Gimana kalau misalnya kalian sudah SMA tapi masih belum tahu jurusannya apa, setelah tadi cari jurusan dan mata kuliahnya apa, dan ternyata kayaknya nggak ada yang cocok, mungkin bisa lihat dari potensi kalian tuh bakatnya di mana. Setiap orang kan sebenarnya punya bakat masing-masing ya, walaupun memang kita dicap nggak pintar di sekolah kan bukan berarti kita nggak punya minat sama sekali ataupun kesukaan sama sekali tentang suatu bidang. Nah caranya kita unggul di bidang apa, lihat aja beranda YouTube kita tuh munculnya apa sih. Biasanya kan itu apa yang kita suka tontonin tuh, biasanya apa yang muncul di beranda kita artinya adalah minat kita, dan biasanya apa yang kita minati kita harusnya lebih unggul daripada orang pada umumnya, karena kita sudah nonton tanpa harus disuruh kan. Jadi harusnya sih yang berhubungan dengan itu, pilihlah jurusan yang mendekati itu gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya soal jurusan kuliah yang bakalan kamu pilih nantinya. Jadi kalau misalnya aku rekap lagi, yang pertama pilih universitasnya dulu, terus liatin satu-satu jurusan apa yang ada di kampusnya itu, terus kalau misalnya sudah ketemu, cari kurikulum dari kampus tersebut di jurusan itu. Kalau misalnya nggak ada nih di websitenya, cari aja jurusan itu di internet, kira-kira apa aja mata kuliahnya dari kampus lain juga nggak apa-apa, karena kurang lebih sih yang diajarin mirip-mirip juga. Nah mudah-mudahan menjawab dan nggak salah jurusan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa tanya di kolom di bawah, nanti aku bakal balasin semampuku gitu. Oke? Sampai jumpa.